FNU 1 Wajib Barat. Marilah kita simak dengan khidmat Mau'izah hasanahnya kepada Al-Mukarram Gus Miftah. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mutarmin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, pembawa kopi yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Aji Barang rahimahullah. Makan pisang, minumnya susu. Hai orang Aji Barang, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita semuanya untuk datang dan bersilaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi, barang siapa yang menghendaki dilapangkan rizkinya,
wa ayyum sya'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia nyambung tali silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Anda datang ke sini dalam rangka nyambung silaturahmi, berarti nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka cukup saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk separuh, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita harus mempunyai mahabbah? Ada bahasa takliman wa takriman wa mahabbah. Ada bahasa mengagungkan, memuliakan, dan mencintai. Ketika hubungan silaturahmi dilandasi atas nama cinta, tidak ada satu kepentingan antara satu dan yang lainnya, semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala, maka hasilnya adalah kebaikan. Saya kasih contoh, hubungan saya dengan Mas Deddy Corbuzier bukan antara guru dan murid, tapi saya sampaikan kepada dia, jangan anggap aku sebagai gurumu, tapi anggaplah aku sebagai sahabatmu. Dalam banyak kesempatan saya bilang, ada perbedaan yang sangat signifikan antara teman, pacar, dan sahabat. Apa itu teman? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Maka hubungan antara sahabat adalah persahabatan itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya berdoa mudah-mudahan kita tidak hanya bisa bersahabat di dunia, tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Banser ini insya Allah kiai masuk surga, Banser ngawal. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surga sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Saya menemukan diksi sahabat itu di kalangan Nahdlatul Ulama. Maka perkenankan hari ini saya tidak memanggil Anda jamaah, tetapi manggil sahabatnya Gus Miftah. Kenapa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Artinya apa? Kalau Anda merasa sahabat, kalau ada orang salah, tolong diingatkan. Saya kasih contoh, seminggu yang lalu viral gara-gara podcastnya Mas Deddy undang makhluk jadi-jadian. Yang sebenarnya tidak ada hukumnya dalam Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan. Al-Hujurat ayat 13, Allah yang menciptakan dua kelamin. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Tujuannya apa? Ar-Rum ayat 21, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan berpasang-pasangan, mohon maaf, diciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk berpasang-pasangan. Makanya anak-anak di SMK gak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanmu. Tuh, pertama cewek-cewek. Ingat cewek-cewek santri SMK Ma'arif NU, ingat, tahu gula culik digoreng dadakan harganya 500-an. Mosok namu gede rasanya enak modal gratisan. Tolong dijaga dong. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Kuwi sing lanang codot-codot rumono.
menggenggam hatinya. Makanya kalau kamu mencintai seseorang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka hari ini saya akan memberikan motivasi kepada anak bapak ibu yang sekolah, wabil khusus yang sekolah di SMK Ma'arif Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian masa depan kalian begitu besar dan menjanjikan. Maka saya bilang yang pertama, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahihul Hikam, beliau mengatakan, mal farqu bainar raja wal umniyah, apa bedanya antara harapan dan angan-angan. Saya pengen semua siswa, anak bapak ibu mempunyai harapan, tidak hanya sekedar angan-angan. Apa bedanya ar-raja wal umniyah atau tamanni? Ibnu Athaillah mengatakan, ar-raja ma qaranahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita yang dilakukan disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Dua ngarep, ada ikhtiar, itu namanya harapan. Tapi kalau Anda punya keinginan, punya cita-cita, tidak disertai dengan ikhtiar dan perbuatan, itu namanya tamanni, angan-angan. Saya mau tanya, kebanyakan di antara kita lebih banyak harapan apa angan-angan? Sekolah nggak mau, mondok nggak mau, belajar nggak mau, ekspektasinya dari kiai, mimpi. Maunya kaya, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, jualan nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Belum datang, no. Turumu miring, obatmu dan diombe. Cara bahasa TikTok hari ini apa? Amin tidak tuh. Iya toki kok gede. Kenapa? Punya keinginan, tetapi nggak ada ikhtiar. Lah bagaimana kemudian yang harus kita lakukan? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kenapa? Allah mewajibkanmu untuk berikhtiar, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Saya kasih contoh, Mas. Saya dulu selesai aliyah di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, pondok keluarga saya di Lampung. Karena saya asli Ponorogo, keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursa bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jogolo bin Brawijaya Limo. Urutan saya nomor 9 dari Muhammad Besari, punya anak namanya Kiai Ilyas, sampai ke bawah punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya lahir di Lampung, maka istilah kerennya Puja Kesuman, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya nggak tahu santri itu berasal dari mana, dipasrahkan di pondok juga tidak ada orang tua. Ada banyak mantan nabi dan preman tahu-tahu jadi santri saya, makanya namanya Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya berangkat ke Jogja, bapak saya cuma bilang begini, nah kamu mau kuliah? Iya. Ibu saya bilang, tapi ibu nggak bisa ngirimin uang ya nak, waktu itu belum tren transfer, tapi apa wesel. Kalau yang tua-tua begini pasti tahunya wesel, kelihatan pajaknya pos Indonesia. Akhirnya ibu saya bilang, lah itu bisa kasih saya apa? Ibu saya bilang, silakan kamu berangkat, ibu ridho. Karena bagi saya yang pertama adalah izin dari seorang ibu. Ibu ridho, insya Allah sesuai permintaanmu, setiap habis sholat ibu akan kirim Fatihah dan sholawat untuk kamu. Kalau wali murid, wali santri, anakku sekolah di SMK Ma'arif, ingat, anak itu kewajibannya belajar, guru kewajibannya mengajar, orang tua kewajibannya mendoakan dan membiayai. Maka begitu anakmu berangkat ke sekolah SMK Ma'arif, tolong kirim Fatihah, kirim sholawat untuk anakku yang sekolah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam anaknya tidur, kok terindikasi agak nakal, gampang tidur kepalanya diusap sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk anakku mudah-mudahan soleh Al-Fatihah. Diterima oleh Allah, apalagi doa seorang ibu. Para suami sama, punya istri tangkapnya cerewet gampang, tunggu cekal-cekal.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Berarti Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Udah cewek ya. Bapak saya cuma bilang begini, nah silakan kamu berangkat, bapak dan ibumu itu. Waktu itu pesan bapak saya apa? Satu syair di dalam kitab Alfiyah. Nah ingat-ingat pesan bapak, kalamun lafdun mufidun kastaqim. Waktu itu saya bingung, saya mondok, teman saya belajar Alfiyah, saya nggak boleh belajar. Tapi begitu saya berangkat ke Jogja, bapak saya bilang kalamun lafdun mufidun kastaqim. Akhirnya singkat cerita saya berangkat ke Yogyakarta. Ini kapan ya? Kopi ini pahit deh. Ibu-ibu, mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Pak Guru kalau dikasih kopi panas harus diminum Pak Guru. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maka jadi guru itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Guru akhlak, terutama guru matematika. Betul. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Saya itu nggak bisa matematika, tapi pinter ngitung duit. Oh sama ibu ya. Oh kalau perempuan jelas, karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya mas-mas harus paham, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Saya kemarin ditanya, Gus, suami jahat itu seperti apa? Saya jawab, suami jahat itu adalah yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ini kan ibu wajahnya glowing karena skincare Pak. Itu ibu guru glowing skincare itu Pak. Tapi begitu lihat ibu wajahnya ibu kemudian lihat kakinya, saya ingat buah bibir, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Itu di tengah malah ada itu buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meledak-meledak. Menjijikan. Saudara Nabi Muhammad. Terima kasih kopinya Pak Guru. Saya itu kalau minum kopi pasti harus dalam keadaan panas, karena kalau dingin udah kepanggung. Yang repot ini kopi panas, degan dingin, tak minum bareng, mulai anyang-anyangan. Nah, saya akhirnya berangkat ke Jogja. Begitu sampai Jogja, karena saya nggak dikasih uang saku sama orang tua saya cuma bilang begini, kamu sekolah sudah saya sekolahkan, mondok sudah, ya sudah kamu berangkat. Saya ingat betul, idza sadaqal azmu wa du'as-sabil. Kalau niatmu bagus, pasti ada jalan. Kenapa ya dalamnya ya? Kenapa Mas? Oh nggak kelihatan, tolong yang depan duduk ya. Karena mereka yang belakang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Mas Ganser itu pohonnya kamu pindah saja biar anak SMA itu bisa jaga. Cabut, tatah, bal. Bahayanya dibuat hiasan kembang murah. Banjirnya nggak usah panas-panasan, nggak apa-apa ya, kamu itu diam, nggak usah berdiri di situ, ngapain? Kita Banser duduk aja di situ, duduk aja Mas. Sama yang lain.
karena santuy. Nah, udah jam. Ini keren bansernya. Tapi bansernya pertama juga dikit. Karena menurut penelitian dokter, cowok yang perutnya besar biasanya bulunya kecil. Wah, tadi gede temen. Dibuka sarungnya sini kayak pentil. Iya, ini gede temen. Saudara Nabi Muhammad. Bapak saya cuma bilang, nah, kalamuna lafdun mufidun kastakin. Saya waktu itu mikir, ini ya, mungkin anak-anak Haji Barang Purwokerto pengen kuliah di Jogja tapi nggak punya biaya untuk hidup belajar di pondok. Saya punya pengalaman yang sama. Bahkan setiap kali saya harus mau makan, doa saya tak tambahin. Ini loh. Indah sodakul asmu wa doa sabil. Bahkan kalau saya mengatakan bukan wa doa sabil, tapi wa doa subul. Apa bedanya sabil karo subul? Kalau sabil itu jalan satu, kalau subul banyak jalan. Sama. Tapi tambah manis. Sabil itu jalan satu, subul itu banyak jalan. Sabil itu mufrad, subul itu jalan. Sama bahasa lainnya apa? Torik. Kalau Anda besok umroh atau haji, setiap kali Anda nutup jalan orang pasti akan mengatakan torik. Kenapa bahasanya torik? Karena mufrad, jamaknya turun. Ini turun. Nah, itu namanya jalan-jalan. Sabil subul. Nah, kalau kamu punya niat, Allah pasti kasih jalan. Bahasa kerennya apa? Where there is will, there is way. Saya rubah. Where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan, di situ pasti banyak jalan. Dulu saya mau makan, Pak, karena saya nggak kuat makan. Yang sering saya ceritakan di YouTube, karena saya nggak kuat ngekos, saya harus tinggal di masjid. Saya terlahir sebagai orang NU di Jogja karena keadaan saya harus bertempat tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sehingga saya kenal betul dengan tradisi Muhammadiyah, dengan amalan orang Muhammadiyah. Karena 4 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah dan saya belajar toleransi dengan orang Muhammadiyah. Ada masalah, Gus? Enggak. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah berat badan saya hanya 40 kilo, kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Itu nggak pernah betul. Akhirnya saya nikah dengan orang NU, kembali ke lingkungan NU. Berat badan saya waktu itu langsung naik 108 kilo. Makanya waktu itu saya putuskan saya harus kurus kembali. Kenapa? Karena kalau perutnya besar, burungnya kecil. Maka saya harus kurus. Kenapa ikut orang NU gemuk, Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, maulutan. Tetangganya sakit tidak didoakan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Bingung dina. Nanti rupanya kayak bahasa kabeh. Makanya lumrah kalau orang NU itu gemuk itu lumrah. Tapi ingat, Mas, cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus dibandingkan cowok yang gemuk. Kenapa? Kenapa lu cari cowok kurus? Jelas, makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Emang Gus Miftah istrinya apa? Berapa? 1. Nambah untuk takdir. Karena saya nggak tahu takdir saya seperti apa. Kalau ada takdirnya, ya saya mana bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya guyon sama istri saya, Bun, apa Pak? Kalau Abah harus menikah lagi, pengen menikah dengan cewek Arab. Emangnya kenapa? Enak, Bun, kalau istri muda marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Anak-anak sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat, mungkin yang kayak 10 tahun ceritanya Gus Dur, zaman Orde Baru, diawasi sama intelijen. Gus Dur rapat sama Kiai, diawasi intelijen. Karena tahu diawasi intelijen, Gus Dur bilang sama Kiai, Pak Kiai, tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja.
jangan pakai bahasa Indonesia. Akhirnya para kiai dan Gus Dur omong-omongan pakai bahasa Arab. Intelnya cuma melihat. Begitu intelnya pulang ditanya sama komandannya, hei intelijen, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Waktu itu saya cuma berdoa begini, ya Allah, saya hari ini nggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan kepada banyak orang. Kalau mau tidur saya berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa tidur karena saya nggak punya tempat tidur. Satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur untuk orang. Ternyata apa? Allah ijabah. Kenapa? Ana inda dzanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Makanya anak-anak SMK, saya bilang, dulu saya cari tempat yang tempat itu digratiskan makan dan minumnya, saya nggak ketemu. Maka saya waktu itu bilang, satu saat saya harus punya tempat, akan saya gratiskan untuk semua orang yang ikut saya. Dan alhamdulillah dijabah oleh Allah. Hari ini semua santri saya gratis makan, minum, belajar di pondok. Artinya apa? Kalau ada anak haji barang pengen mondok, Anda nggak punya biaya, silahkan datang ke pondok saya, gratis. Karena saya punya pengalaman yang sama. Saya dulu susah nggak bisa makan, maka sekarang saya harus bisa memberi makan orang. Dan santri itu Pak, subhanallah, kalau makan, wow, gunung Merapi pindah ke piring, mentutuk. Makanya quote-nya apa? Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Kalau hari ini ada orang mengatakan apa? Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus menertawakan mereka dengan keberhasilan. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Caranya bagaimana? Fokuslah kepada proses, gak usah berorientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Allah memerintahkanmu untuk ikhtiar, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Akhirnya saya berproses sampai kemudian ketemu jawaban kenapa bapak saya mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Miftah, manusia yang paling baik itu adalah yang paling berfaedah. Akhirnya tahun 99 masuk 2000, saya pertama kali masuk ke lokalisasi terbesar se-Jawa waktu itu, Sarkem, pasar kembang. Bahasa Inggrisnya apa? Market flower. Saya ketemu Mbak PSK pertama kali tahun 99, akhir masuk tahun 2000 era milenium. PSK itu kalau di Purwokerto namanya telembok. Oh, telembok, lapar banget tamunya ya. Jangan-jangan telembok bulan. Oh, simpatisan. Anda tahu telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Kerotok ini apa? Makan manok. Mana kesini apa manok? Coba, adik-adik ya, sudah mulai mengerucut, saya memberikan inspirasi dan motivasi kepada kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada orang punya agenda, punya rencana, nggak diuji oleh Allah. Pasti banyak batu sandungan, pasti banyak ujian. Ya, namanya hidup itu pasti banyak ujian, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Ya, pasti diuji oleh Allah. Apa dulu saya ngaji itu langsung serta-merta diterima, Pak? Enggak. Saya masuk di Antam Gunung sama preman,
Saya masih ingat seumur hidup saya, kepala saya ditodong pistol 3 kali. Yang 2 kali oleh preman paling besar se-Jawa, namanya Gunardi Joko Lupito alias Gunjek. Umur saya baru 19 masuk ke 20 tahun. Karena saya waktu SMA langsung masuk kuliah. Sudah ditodong pistol. Anda macam-macam saya bunuh. Karena dulu saya mulai setiap malam Jumat saya datang ke lokalisasi. Di lokalisasi Sarkem itu ada musola namanya MTS, Musola Tengah Sarkem. Saya sholat di situ. Apa yang saya lakukan? Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat witir setiap malam Jumat. Makanya Mas Paseng kalau senang sama cewek, sholat di malam nih. Kok di sholat di malam tetap nggak punya, tak kasih bos. Bila sholat malam itu tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan itu lakukan sholat jenazah untuk mengantar kepada Tuhan. Tunjuk ya kayaknya gitu. Bisa. Cak lanang kok galau. Orang zaman. Iya kok kalau rating. Orang soalnya ding mergo kalah pulau. Santai. Kalau jodoh insya Allah ketemu, amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Saya dulu pakai KKN 9 orang, cowoknya 5, ceweknya 4. Yang 5 nggak punya motor, cuma saya sendiri. Teman saya yang 4 jadian cinlok sama mbak cewek yang 4. Akhirnya apa kan? Jomblo saya sendiri. Hatiku rasane loro. Nangis saya. Yang lain pacaran. Saya nggak sendiri. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena aku nggak laku. Tapi ini aku sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ingat, penyesalan itu pasti terakhir. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau sekarang Pak Guru beda dong. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul salah Bu? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Bikin kopi kok nggak pakai gula. Bikin kopi kemanisan, siapa yang salah? Tetap gulanya. Bagaimana sih bikin kopi kok kebanyakan gula? Itulah hakikat cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Perempuan itu nggak pernah salah, apalagi bu guru. Wong lanang nak kandani. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Benar. Dan perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup ingat terus. Wongnya ya tekoi, ya menunggu. Biasanya jilbabnya pink. Ulangi ya, bareng-bareng ya, kompak ya, telat ya, kalian ya. Jadi apa? Jadi mata-matanya kiai. Bocah cilik dimulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Sholawat harus ini meneng wae. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.
sempurna. Walikul syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Dulu di pondok saya 40 orang sekelas. Yang nggak diajar ngaji cuma saya, diminta menjadi pelayannya kiai. Dari 40 orang itu yang jadi kiai cuma saya sendiri. Saya dulu kuliah 40 anak satu kelas, yang nggak pernah masuk saya sendiri. Bukan berarti kamu harus nyontoh saya. Artinya wong gosok kaya aku wae. Allah masih punya alasan untuk mengangkat derajat saya, apalagi kalau kamu beneran. Rumah aku. Maka tugas kamu hari ini apa? Carilah alasan di mana dengan alasan itu Allah akan mengangkat derajat. Caranya bagaimana? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Itu adalah alasan. Saya kasih contoh, Pak. 2015 saya sudah pertama kali diundang acara TV Kick Andi F-nya di Metro TV. Dia minta saya hadir untuk sharing terhadap kajian saya di lokalisasi. Undangan 3 kali saya tolak. Alasan saya apa? Mbak lokalisasi tanya, Mbak, kenapa tidak diterima undangan televisi? Waktu itu saya bilang, Mbak, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Waktu itu 2015. Gak usah tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Yang jomblo kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ampun mengetah. Woi. Bilo bandre, agak kepanasan pakai kacamata hitam. Kayak tukang las. Saya tolak. Karena apa? Saya merasa belum pantas. Kalau kemudian Allah sudah mengendaki, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah sudah mengendaki, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba dijawab yang benar, yang banter. Ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Miftah yang tidak alim, yang bukan siapa-siapa, kalau Allah mengendaki, dia enteng mengangkat derajatnya. Apalagi kalian orang-orang yang istimewa. Gak ada orang yang terlahir bodoh. Yang ada adalah mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Betul? Makanya guru gak boleh mengatakan murid itu goblok. Orang kalau mesti goblok, ini metodemu yang salah. Mulai saya dipuji sama murid, dirasani sama guru. Langsung guru-guru WA kepala sekolah, tolong jangan diundang lagi. Langsung saya jawab, enggak masalah, anggarannya udah jelas. Jadi apa? Pantaskan amalmu. Kalau kemudian juga Allah punya alasan yang reasonable, ini orang bisa terangkat. Mudah bagi Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah berina, gak ada manusia yang bisa menolak. Manusia mendukung. Allah gak mengendaki. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa manusia. Saya kasih contoh. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa, Bu? Nabi Daud. Bukan siapa-siapa dia jadi raja. Allah mampu menghinakan raja menjadi orang yang terhina. Siapa? Fir'aun. Kafir Timur. Orang yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, dihinakan oleh Allah, masuk ke lautan. Fir'aun itu sering terus tahu susah, duit terus, orang tahu duit utang. Makanya kalau ada guru SMK Ma'arif, kadang-kadang punya utang, kadang-kadang punya duit, SK dari bank lumrah.
SKD Pegadaian lumrah karena kita manusia biasa. Tapi kalau ada guru SMK Maharif punya uang terus gak pernah punya utang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Kalau lagi sekolah bang santai mawon, aku yang punya pengalaman dia. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi kaya raya, saklabah. Tapi Allah juga mampu menghinakan orang kaya menjadi orang terhina. Allah mampu menjadikan seorang perempuan ting-ting, gadis, gak punya suami, hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya ingatkan, siswi-siswi SMK Maharif jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah bilang sama bini, Pak Guru, aku kayak Maryam. Orang dirujuk menteng. Ini codot. Codot itu kan piano. Ketingin aku. Saudara Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah punya alasan, gak kurang jalan, gak kurang jalan. Maka kemudian kita diingatkan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasin basirati minka. Kita sering meresahkan urusan dunia, padahal dunia sudah dijaminkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak pernah berpikir akhirat, padahal akhirat belum pernah Allah jaminkan untuk kita. Kata Ibnu Athaillah apa? Dalilun ala timasil basirati minka. Itu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Maka ibu ingat, wong tua kewajibannya nyekolahke, anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Sing gare stres iku sinten? Sing gare stres iki mbokne bapakne. Anake rampung sekolah, anake rampung kuliah, anake rampung mondok, mbokne mulai cerewet. Oh alah lele, kuwi cilik tak gedheke goblok tak pinterke begitu rampung kok kowe nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuwa lele? Lah aku dadi anake tak jawab, "Napa jenengan njeluk bales budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ndelok dilairke kok." Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Sing ngare sepas kula wong tuwa kakek tuntutan. Bu, kalau Anda mendidik anaknya pengen balas budi, berarti ada bedanya kue kaya rentenir, kaya pinjaman online. Orang tua nggak usah nuntut apa-apa, tapi anak harus pengertian dengan orang tua. Benar. Coba dicontoh. Ibunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menusuk. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ayo, selamat nih. Keringat. Ditinggal rapi. Kamu kasih lagu. Malangan jadi melalui lagu malah tontak. Apa soundtrack? KKN di kampung penari. Ayo. Ditinggal rapi. Bisa. Siap-siap, laksanakan spam. Nah, aku loh. Hatiku rasane loro, nyawang konco ado karo aku. Galak ngerti kuncinya apa orang? Orang ngerti bojo galak kuncinya sabar lan tawakal. Tapi santai Pak, wali ini Allah ini kurang rata bojone galak. Contohnya Umar bin Khattab. Iblis setan demit wedi. Tapi Umar bin Khattab kalah karo bojone. Mila jenengan Pak Guru Bapak-bapak sing di bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi walinya Allah. Amin.
min alamatil stroke. Pak Guru tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Coba. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtari. Atiku rasane lara hancur. Atiku rasane lara nyawang konco aja karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno tangan diangkat surat Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamado ya wasi'al karami huwal alimul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtarimin. Apa iki wejanane takahno kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuni ayo neng bidang ngaji diangkat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamado ya wasi'al karami huwal alimul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtari. Aduh berhenti, sama yang bandar bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtarimin. Mau lanjut gak versi aslinya? Mau lanjut? Tiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis gede Allahku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
Kalau nggak suara melek, nyanyi yo. Jadi kalau kamu punya masalah, bernyanyilah. Begitu kamu bernyanyi, kamu baru sadar ternyata suaramu lebih bermasalah daripada masalah. Sampun jam kali belas. Sampai jam ini Pak Guru. Jam 2. Orang urutnya cerewet. Belum meneh. Pungkasan. Boleh ngomong, kocok ini copot. Aku juga kocok-kocok rondo pingsan banget. Kalau ngomongnya gak boleh SW. Malah nama ini seperti ini. Yang gini gak boleh satu siji loro iki mungkin. Lah saling barang. Siji pinten? Oh, mati kowe. Mati seorang aku kira 5.000. Kuwi kok melu-melu. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, 8, 9, 10. 50.000. Siji, loro, papat, enam, pitu, 8, 9, 10. Ini duitnya kene. Semoga sukses. Kue itu lebih sukses. No, harus dibagi. Jagal ini aja lupa ini. Nama di barang ajudan kuwi ngopo kowe? Orang gua kemayu. Saudara Nabi Muhammad. Ampun gak jelas kena anak SD. Alhamdulillah. Nah, maka berproseslah dengan baik dan jangan pernah meragukan masa depanmu. Hei anak SMK, ingatlah masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Alhamdulillah. Maka ingat, ini kul terbaik hari ini kamu ingat. Tolong kuwi sing wae kamu. Tak ikut sing paling apik. Tak ikut sing apik. Siap? Mesti HP ini cross. Itu pleset. Tak kasih buat untuk anak-anak SMK dan semuanya. Mulai. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu diri is good. Tahu tempe is good. Tahu diri is better. Ya, paham orang. Tahu lagi benar. Sebab belokan. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Makanya kalau pengen jadi orang besar, tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Kue ki siswa yo belajar lo sing tenanan. Salah satu caranya siswa belajar yang beneran apa? Jangan cari-cari kesalahan guru. Bocah rungokno kuping. Banyak orang ilmunya banyak tetapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena terlalu sering mencari-cari kesalahan guru. Kalau dulu para sahabat sebelum dia belajar dia sudah sedekah. Tujuannya apa? Untuk menutup aib guru. Sehingga kemudian apa? Matanya
murid. Namanya saja guru. Kadang-kadang wagu, kadang-kadang ya turu. Ya anak gua. Tapi kita nggak boleh mencari-cari kesalahan guru. Makanya harus ada rasa mahabbah kepada gurumu. Maka anak SMK kemarin saya sampaikan kepada gurumu, Pak Guru, Bu Guru, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Ujungnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Boleh nih, jangan. Orang percaya jajanin, nguyuh nih kolam renang. Wah, sing lemu ini beda suaranya. Yes. Tapi baik kalian berani duduk kayak banjar di bawah tanpa tiga. Yang duduk tanpa tiga kita doakan pulang pengajian little body. Si tiga dalam little body. Ya Allah lemu nih. Bilang ngantuk sawah potong kabeh. Tapi lupa banjar. Kalau cewek itu lebih disukai yang dulu dibandingkan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup gemuk. Makanya kalau banjar nikah dengan cewek gemuk, subhanallah, bojomu mau keloni 30 menit sih ilmu kerang. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Maka kemudian kenapa banyak kitab yang menyarankan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun Al-Qur'an. Atau bahasa lain mengatakan apa? Al ilmu bila sayfin fa sayfu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Maka pengen ilmu bermanfaat, salah satu caranya yang pernah saya lakukan adalah hormati guru. Hormati. Guru bukan manusia sempurna, sama dengan manusia yang lainnya. Sampai guru itu teraniaya. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing. Kok berdiri gimana? Guru kencing berdiri, murid kencing. Salah. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kan makmum. Begitu benar beban guru. Siapa yang harus dianggap guru? Kitab Taklid menjawab, anak Abdul man alamani walau harfan wahidan. Saya dianggap budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Apalagi kamu dari 1 SMA sampai 3 SMA, berarti itu betul-betul gurumu yang harus digugulan, ditiru. Kue semuanya gurumu, insya Allah mapan uripmu, ganteng bojomu, ayu bojomu, amin. Nanti balik anak Nabi Adam sing lanangnya ganteng, itu malah bojone elek. Lah sing lanang rupane elek, sing wedok ayu, kan rupamu elek, ada. Insya Allah sesuk bojomu. Kamu katakan mbak-mbak sama mas-masnya, sorry mas, ayu mergo bayu wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo kincu. Aku bukan aku dengan kopi itu bukan dengan I love you. Kalau kamu belajar tajwid, nun mati ketemu bab saja dibaca ikhlas, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Gue malah galau. Ukinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Semarang kali ini budak, saya tak sayang mengatani picek. Takdiman, fatakriman, wa mahabbatan kepada para guru. Insya Allah luhur derajatmu. Amin Allahumma. Amin. Kok jadi tentang Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i begitu rampung ke kota Baghdad, dia diminta pulang sama ibunya ke kota Mekah. Tahu kiainya mau pulang? Semua penduduk kota Mekah memberikan oleh-oleh kepada Imam Syafi'i. Memberikan unta, memberikan gandum, memberikan makanan, memberikan minuman untuk bekal Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah. Bahkan banyak yang memberikan puluhan unta sehingga Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah membawa ratusan
ratusan ekor unta. Mila Pak jenengan kula kandhani, lah kiai pengajian mulih disakoni kuwi wiwit zaman Syafi'i ta kan. Terus nek yen yo aku mesti tahu. Kiai pengajian jaluk sangu ki dosa. Tapi panitia orang nyangoni kiai luwih dosa. Itu bisa dilaporkan ke Kapolsek atas pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Disangoni kok Gus isine mung titik masalahnya beda 352 perbuatan tidak menyenangkan. Wis direke ngeyel 41 cacat jiwa. Akhirnya Pak Imam Syafi'i pulang sampai perbatasan kota Mekah. Penderek Imam Syafi'i matur sama ibunya dahulu, Bu, anak jenengan pun maju di dalam. Terus nih, anak jenengan itu TOP BGT GTN. Apa ngetop banget gitu, Pak? Lalu apa? Pulang dari Baghdad membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di pundaknya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Katakan sama Syafi'i, nggak usah pulang. Loh kenapa, Bu? Saya dulu perintah Syafi'i untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Nggak usah pulang. Akhirnya pesan tersebut disampaikan kepada Imam Syafi'i. Guru, ibu duka. Lah apa? Kulawa matur jenengan duka oleh kadang malah ibu tidak berkenan. Akhirnya apa yang dilakukan Syafi'i? Semua oleh-oleh unta dan oleh-oleh yang ada di pundaknya dibagi di kota Mekah. Sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya. Itu loh. Orang tak nuntut anak macam-macam. Ya nggak usah. Wong tuane ora tak njaluk macam-macam ning anake kudu pengertian karo wong tuane. Sesuk nek rabi. Biasanya sing masalah anak laki-laki itu kewajiban sama orang tuanya seumur hidup. Biasanya yang merusak hubunganmu dengan ibumu adalah istrimu. Maka para istri harus paham, suamimu itu besar karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Keting wong tua rusak hubungannya karo anak gara-gara bojo wedok kita kan. Mila namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang adalah milik istri. Ora. Suami, surga untuk anak maupun istri. Ingat, istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, tetapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istri yang menderita. Seorang istri mencari suami yang setia, yang sempurna. Seorang suami mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Bukan keyboard, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Balik na tutupan. Akhirnya sudah banyak yang saya sampaikan. Berproseslah dengan baik secara konsisten dan istiqomah. Nah, istiqomah itu berat, Gus. Ya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak banyak ngomong, tidak banyak ngomong. Karena kalau banyak ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti diselimuti wijen namanya onde. Dan kalau Pak Guru pengen makan onde-onde yang enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Alhamdulillah sampun jalan setengah kali. Monggo mau Asbi Robi sesarengan dalam rangka hari lahir ke-30 SMK Ma'arif NU Haji Barang. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi.
sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nabiyyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. SMK Mare, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan semuanya terima kasih, para siswa terima kasih, Banser terima kasih, Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau Gus Miftah. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Terkhususkan untuk SMK Ma'arif NU1 Aji Barang, semakin sukses, berkah dan barokah. Hadirin yang dirahmati Allah, dimohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu dan kita lanjutkan mengikuti doa penutup. Hadirin